dan serta aparaturnya dari Polsek juga dan Ramil, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para damang, mantir, dan juga DAD, dan seluruh tamu undangan yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunia dan hidayahnya kita pada sore hari ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka peresmian gedung perpustakaan Penyang Hatan Tiring. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak hadirin sekalian saya banggakan, saya mohon maaf karena mengingat waktu jadi kita langsung ke sini dengan pakaian seadanya, kotor. Mungkin ibu bapak sudah siap semua dengan pakaian yang bersih, batik dan lain sebagainya, selayaknya memang peresmian. Bupati itu tidak perlu harus baju seperti ini, tapi inilah saya. Saya adalah seorang Bupati Kota Waringin Timur yang apa adanya. Saya yang memang yang penting saya bisa bertemu bertatap muka dengan ibu bapak semua seperti saya lakukan beberapa tahun ini, mulai 2019 Sambang Desa, 2020 kemarin juga habis mengelilingi 168 desa, 20 kelurahan dan 20 dusun, dan juga pada tahun 2021 ini tahun ketiga kita Sambang Desa, dan ini juga beberapa desa sudah kita mulai beberapa hari yang lalu, dan kemarin dimulai lagi start pada tanggal 4 kita mulai Sampit, masuk Kandan, Camba, Soren, Simpur, menyeberang di Pemadawan, kita langsung jalan perusahaan PT TAS, NSP, tambang, keluar DSP 1H, masuk lagi SP 2G, 3G, keluar lagi masuk desa Karya Bersama, masuk lagi kita lewat Buana Mustika, terus KPC, terus ada KPC, terus 2D. Bis di 2D kita nginap di sana, terus kemarin kita melanjutkan perjalanan dari 2D langsung kita menuju Antang Kalang, langsung menuju Ngahan. Ya alhamdulillah kemarin dari Simpang Kilo 6 kita cuma 30 menit sampai ke Tumbang Ngahan. Habis itu kita melanjutkan ke Tumbang Paku, itu Kabupaten Katingan. Di sana kita mampir juga. Terus dari Tumbang Paku kita Buntut Leleng, sampai Tumbang Hiran, sampai beberapa desa sampai pada akhir desa di Katingan, yaitu Penda Tanggaring. Kita masuk 6 km ke menuju desa Tumbang Gagu atau Rumah Betang. Rumah Betang, Tumbang Gagu itu lumayan melelahkan. Banyak yang, bukan yang banyak ya Bang Yunar, semua jatuh. Semua jatuh, semua KO, semua menyerah. Karena memang jalannya luar biasa, menguras tenaga. Dan kita nginap tadi malam persis di Rumah Betang Tumbang Gagu. Lalu tadi pagi kita meluncur lagi ke Dusun Setarak Sungai di Hujung, jadi dusun paling ujung. Di atasnya Rumah Betang Tumbang Gagu kurang lebih 1 jam. Dan alhamdulillah memang pada Sambang Desa 2020 saya meminta beberapa perusahaan untuk bisa membuka akses penghubung antar desa, dan tadi sangat nyaman sekali, jalannya kayak jalan tol. Kita lewat dari Hujung Jembatan Kalang, luar biasa nyamannya. Yang mana saya tanyakan tadi, kita wawancara, ada wartawan kita bawa, ada pihak perusahaan, warga di sini mengatakan sudah 22 tahun tidak pernah lihat mobil, sekarang sudah masuk mobil ke Dusun Setarak Sungai. Itu luar biasa. Dan beberapa hari ke depan Jembatan Kalang juga diperbaiki. Kita minta bantu pihak perusahaan PT KTR untuk membuat jalan lagi 4 kilo 600 sampai ke belakang Rumah Betang Tumbang Gagu. Ini target saya agar untuk menghubungkan antar desa di Kotim bagian timur agak ke utara, yaitu di Sungai Kalang, agar dari Antang Kalang, dari Kuluk Telawang, Sungai Puring, Tumbang Ngahan, terus Tumbang Rame, Tumbang Hejan, Buntut Nusa sampai Tumbang Gagu itu tersambung semua. Karena kita melihat di situ ada 28 km yang harus kita buka, sementara mereka di sana berbelanja hanya berbelanja di Kabupaten Katingan, yaitu di Tumbang Hiran. Harga padahal murah di Antang Kalang. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, mudah-mudahan nanti pada saatnya saya akan mengajak Bupati terpilih nantinya yang sampai dilantik. Insya Allah kita akan mengejar lagi seperti tahun 2020. Mungkin kita akan melintas lagi ke Tumbang Gagu, masuk Puan. Mungkin kita sampai Puan sana kita akan masuk ke Sawang. Kita tadi sudah rapat dengan perusahaan untuk kita bukakan ke Sawang kurang lebih 8 km, jadi tidak lewat BCT.
karena saya melintas semua sudah jadi hafal. Jadi habis Sawang baru Suang, dari Rantau Suang kita ke Saluang, arah ke barat sedikit ke Saluang, lalu kita turun ke Tawan, ke Lunuk Begantung, langsung kita ke Tumbang Turung, Tumbang Getas. Nah ini kita minta PT BCT, tapi sampai saat ini pihak perusahaan BCT belum ada action. Ya Pak Asisten ya, sampai sekarang tidak ada laporan. Makanya saya bilang perusahaan kayu yang paling nyaman ya KTR. Makanya saya tuh kadang-kadang agak gimana ya, bukan berarti kita ingin madu domba, tapi ya program CSR juga harus jalan. Dengan alasan mereka tidak mencapai target, dalam artian kan kita nggak perlu tahu target apa enggak, tapi target juga untungnya mereka. Maka saya minta kemarin untuk bisa cepat dikerjakan agar masyarakat yang dari Saluang tadi, Saluang, Tawan, Lunuk Begantung sampai ke Tumbang Turung itu bisa langsung dia dari sebelum Tumbang Turung dari Lunuk Begantung bisa belok di kilometer 8 Tumbang Batu, karena saya pernah menjalani. Dari Tumbang Batu juga saya belum tahu ada action apa belum Pak Asisten. Kita Tumbang Batu ke Tumbang Penyahuan Daun Mas ya. Ini sudah dikerjakan apa belum? Nah makanya ini saya bilang, dan tapi alhamdulillah memang kalau kita dari hulu sana Tumbang Kanya, Tumbang Payang, Tewehara, Tumbang Getas, Tumbang Sape sampai sini memang tanggung jawab Sarpatim. Makanya tadi saya ingin melewat Tumbang Tilap Pak. Jadi kita tidak lewat, rencana saya lewat Tilap langsung Sarpatim, dari Kania kita mau langsung turun. Cuma dari Bang Pijay tadi mengatakan Pak ini terlalu lama karena sudah ditunggu acara di sini. Dan rencana kita apakah dari Tilap menyisir lagi ke Miting dan Haluan ke sini atau kita masuk ke sana sehingga ke Kania tadi. Karena saya ingin jalan yang kami lewati kemarin dari sini saya pernah kan kurang lebih jam 5 ya. Jam 5 sore itu sampai jam 10 apa jam 11 kemarin di Sarpatim. Ini pakai trail lumayan, bukan lumayan lagi, hancur jalannya. Dari situlah saya seorang bupati, saya bawa kepala dinas, beberapa pejabat di dinas PU melihat pada saat saya jatuh, semua pada jatuh. Kalian merasakan kita lewat sekali baru sekali jatuh di sini. Bagaimana masyarakat yang berkali-kali lewat, bagaimana mereka jatuhnya? Pasti setiap hari yang lewat pasti jatuh semua. Di sini saya katakan bahwa dengan Pak Asisten tadi sudah sampai Tewehara ya mereka ya. Itu kan pelebaran saya minta Pak. Jadi pelebaran Tewehara ke Tumbang Getas lagi. Nah besok karena hari ini gagal, kita besok pagi saya ingin meluncur ke sana Pak. Jadi kita pulangnya mutar nanti. Rencana tadi kan dari sini kita langsung ke Jalan Sarpatim, keluar di Pantap, Tangar, kita ingin masuk mungkin ke Palangan. Rencanakan ke Sebabi nggak jadi. Jadi mungkin kita mengejarnya ke sini. Jadi dari Penyahuan, Sapia, Getas, Tewehara, Panjang dan Kania. Kita ingin menyusur lagi ke sini. Dan mudah-mudahan mereka 2 hari ya, 2 hari kemarin sudah nyebrang Tewehara. Pak Asisten telepon, kalau bisa lembur mereka, besok Bupati akan lewat. Makanya kemarin tadi saya bilang dengan Pak Bang Diana, coba telepon Pak Sutimin pada saat posisi jam 11 tadi. Kalau memang ada perusahaan masih ada di sini, mengejar mereka dari sini ke Sapia. Ini sama-sama walaupun tanggung jawabnya PT Sarpatim. Karena ini sangat membantu untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di antar desa. Seperti yang kita ingin membuat jalan dari Kandan, Camba, Soren, Simpur, Palangan, Kenyala, Hanjalipan, Tangar, Baampah, Kawan Batu, terus kita naik Penda Durian, Pahirangan, Tangkarobah, Pemantang, Sapiri sampai ke Sarpatim. Ini kan susur Sungai Mentaya itu. Itu yang kita inginkan, membuka jalan. Kemarin sudah dengan Dinas PU, sudah kita rapatkan dengan Bapeda, baru kita nanti dari Tilap, dari Kuwayan, Tilap, Kaminting dan Haluan masuk ke sini. Sehingga posisi jalan kalau tidak salah cuman kurang lebih 120 km itu dari sudah Kania sampai ke posisi di Simpang Kandan. Nah ini saya hanya membuka ibaratnya dasar, fondasi untuk jalan sesuai janji saya pada saat kampanye periode pertama, periode kedua, bahwa saya ingin membuka infrastruktur untuk menghubung antar desa. Bupati selanjutnya ya alhamdulillah, mudah-mudahan penyambungnya ini juga ibarat satu irama. Jadi ini mungkin bisa menjadi PR tersendiri buat bupati ke depan untuk bisa meningkatkan infrastruktur tersebut agar jangan sampai masyarakat merasa susah lagi datang ke sini. Ingat saya 2010 kita sangat susah untuk datang ke sini. 2015 sudah lumayan. Dan di posisi 2021 ini ya sampai ke sini sudah lancar. Walaupun ada beberapa jalan ini masih dimiliki oleh pihak perusahaan.
Kenapa saya Pak Camat saya bikin jalan dari Kandan, karena itu bisa di luar pihak perusahaan. Kalau masuk lokasi HGU perusahaan, kita tidak akan bisa untuk memperbaiki, meningkatkan ataupun mengaspal. Sehingga ini menjadi kecemburuan nantinya. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah ini kawan-kawan datang. Ada rombongan tadi siapa ya? Bu Irawati juga ada. Saya nggak tahu Pak Halikin sudah posisi di mana. Itu ada Bu Irawati di mobil kedua tadi ya. Itu, dan doakan mungkin sebentar lagi mereka berdua mudah-mudahan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur periode 2021-2024. Di 2021-2024. Dan memang masih ada tahap persidangan. Saya bukan membela, bukan karena saya dia adik kandung saya, tidak. Tapi karena saya sudah pengalaman 2 kali di MK. Insya Allah kok. Tinggal menunggu waktu saja. Mungkin ada PJ sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Tetapi satu pesan saya kepada seluruh masyarakat yang hadir sini, para tokoh, yang penting selama 10 tahun saya menjadi bupati, tetap kita jaga Kamtibmas dengan baik. Karena Kamtibmas terjaga dengan baik, jalan sudah mulai nyaman. Kalau Kamtibmas tidak terjaga dengan baik, tidak akan bisa kita membangun apa-apa, walaupun mempunyai duit yang banyak untuk membangun. Saya rasa hanya sebuah mimpi yang tidak bisa terlaksana kalau keadaan kita, Kamtibmas kita secara keseluruhan tidak mendukung keamanannya. Karena keamanan itu sendiri bukan hanya kita titik beratkan kepada kepolisian ataupun TNI. Mereka sedikit, polisi semua sedikit, TNI juga sedikit. Jadi kalau mau bikin ribut, memang masyarakat lebih bisa cepat bikin ribut. Tapi alhamdulillah masyarakat terutama di Kecamatan Bukit Santua ini sangat rukun, dan mereka memang benar-benar menunjukkan ini orang Dayak. Orang Dayak bukan hanya ramah, tapi memang orang Dayak itu memang senang dengan ketentraman, senang dengan rukun, entah itu antar suku, antar agama, dan lain sebagainya. Ibu dan Bapak sekalian, saya banggakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nederson yang telah mau tukar guling tadi ya. Tanahnya kurang lebih 20 kali 30 meter, iya kan, 20-30 meter, yang mana tukar guling dengan aset desa yang pembangunan pasar di tahun 2006, dan ini tukar gulingnya pada tanggal 15 Juni 2020 ya. 15 Juni 2020 ini sudah dibangun 10 kali 10 perpustakaan Penyang Hatan Tiring, dan mudah-mudahan apa yang menjadi doa dari Pak Ustadz tadi, bagaimana perpustakaan ini bisa menambah wawasan, pengalaman, bahkan bisa mencerdaskan bagi anak-anak kita, generasi muda kita ke depan, supaya lebih pintar, lebih baik, dan tidak ketinggalan dalam informasi apapun. Kalau HP sini nyaman sudah ya? Sudah alhamdulillah. Kalau tahun berapa kan agak susah sekali kita kemarin di sini. Memang hampir beberapa sambang desa, Pak Bang Sempung nih, kayak saudara saya, sudah sangat kenal lama saya. Jadi beberapa desa kita kan pernah sambang desa. Mereka rata-rata minta jalan dan HP ya. Jadi karena kalau sudah ada jalan otomatis listrik akan masuk. Bu Irawati silakan depan. Dan saya nggak tahu Bu Irawati sudah pernah kesini nggak? Pernah? Kapan? Oh, dengan Pak Camat ya. Ini posisi Pak Halikin di mana informasi terakhir, Bu Irawati? Oh, mungkin saya pikir kalau cuma 10 menit kita tunggu gitu. Berarti kan masih lama. 115 ya, berarti 2 jam ya? Tembus nggak? 2 jam lagi tembus di sini, dan kita doakan beliau juga bisa hadir ke sini, karena beliau bukan hadir sebagai calon bupati ataupun memang sementara bupati terpilih versi KPU yang masih dituntut, tapi beliau adalah ketua LVTK. Jadi beliau nanti malam ada sambutan. Jadi jangan sampai nanti ada kesan yang mengatakan ini politik dan lain sebagainya, tidak. Beliau ketua LVTK, beliau wajib untuk memberikan sambutan, untuk memberikan pertanggungjawaban kepada saya selaku Bupati Kota Waringin Timur, untuk bisa dalam hal melaksanakan dan mensukseskan sampai penutupan nanti di MTQ tingkat Kabupaten Kota Waringin Timur di ibu kota di sini. Mengenai kenapa saya memilih di sini, itu nanti saya pada saat malam saya sambutan, bahwa alasan saya memilih di sini itu ada sesuatu hal yang harus saya pertimbangkan matang-matang. Artinya kita memang harus sama-sama merasakan
secara umum merasakan jalan dari Sampit ke Bukit Santuai sampai ke ibu kotanya di Penyawan sini. Seandainya jalan itu nyaman, saya bikin Tumbangkani aja sekalian tempat pelaksanaan MTQ. Nah mungkin saya minta nanti dengan usul dengan melalui Bu Irawati, kalau bisa MTQ jangan lagi di ibu kota kecamatan, karena ibu kecamatan itu sudah nyaman semua. Kapan perlu misalnya ada 6 desa yang setelah kecamatan ambil tengah-tengah. Itu pasti setiap ada acara otomatis itu akan diperbaiki jalannya. Jadi itu sebenarnya politik saya secara pribadi untuk memperbaiki jalan. Karena perusahaan pasti mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi beberapa kebijakan memang harus ada nuansa politik, tapi politik kita untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur secara khusus di seperti yang dilaksanakan sini Bukit Santuai. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, terima kasih atas segala perhatiannya dan sekali lagi mohon maaf atas saya hari ini dengan pakaian seadanya. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Nederson tadi yang telah tukar guling. Saya yakin ini karena Bang Sempung, kepala desa yang memang sudah berkeinginan membangun berbagai cara dan alhamdulillah bisa terbangun gedung perpustakaan Penyang Hatan Tiring. Pak Camat juga terima kasih, tapi Pak Camat ini tanggung jawabnya harus sukses ya, MTQ sampai selesai nanti. Ini tanggung jawab besarnya. Jadi bukan hanya di para panitia, tapi ini seluruhnya Pak Camat, termasuk Kapila sudah aman nggak? Nanti saya tanyakan di sana, malu nanti nih. Asisten Kapila aman nggak semua? Pemondokan sudah aman semua? Makan semua aman? Ya walaupun saya sendiri bawa masak, saya dengar kayak gitu ya. Nah mudah-mudahan ini bisa membawa dampak tersendiri. Berapa hari kita hari MTQ? 4 hari ya? Nah 4 hari orang berkumpul di sini, ada berapa sehari ratusan juta duit yang berputar di desa Penyawan ini. Inilah pertumbuhan ekonomi, sistem politik ekonomi yang saya bangun untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tanggal, lupa nih Pak, ini karena di hutan nih, tanggal 6 ya. Enggak, karena kita jalannya di hutan terus berapa hari, 3 hari ini. Jadi tanggal 6 Februari tahun 2021, Gedung Perpustakaan Penyang Hatan Tiring dengan ini saya resmikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang untuk jajaran